Nggak terasa ya, nggak terasa udah 7, nanti 14. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita ya. Mudah-mudahan lebih baik, nggak sama kayak kemarin. Apalagi nanti 10 hari terakhir udah siap-siap gaspol dalam beribadah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, pengurus memberikan judul pada saya tentang penyempurna ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan ini gimana supaya bisa lebih sempurna? Tentunya penyempurna amal ibadah yang pertama adalah apa? Ikhlas. Kalau kagak ikhlas, mau puasa sampai setahun juga nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu yang pertama, agar puasa kita sempurna. Yuk ikhlaskan semuanya. Ikhlaskan karena Allah. Puasa ini perintah, puasa ini ibadah, puasa ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyempurna amal ibadah kita adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi puasanya jangan ngikutin ustaz. Puasanya ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus untuk ngajarin kita. Nabi diutus untuk mengajarkan kita tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kenal Nabi itu uswatun hasanah ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya kan Allah, penyempurna ibadah yang selanjutnya adalah jangan lupa, yang pasti puasa kita nggak akan pernah sempurna, pasti ada salah-salahnya, betul nggak Bu? Masih gosipnya siang-siang ya, bapak-bapak masih ada bohong nggak puasanya? Yang pasti jangankan puasa, sholat kita aja masih belum khusyuk, betul? Makanya kenapa kita habis sholat baca istighfar Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena sadar sholat kita jauh dari khusyuk. Malah kalau bisa istighfarnya sebelum salam. Ikutin saya, ini istighfar sebelum salam. Jarang orang hafal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa bagus dibaca sebelum salam Pak, sunnah dari Nabi, cuman jarang yang hafal. Orang tahunya cuman sampai wa min fitnatil masihid dajjal, padahal ada lanjutannya ya. Apa tuh lanjutannya? Minta ampun sama Allah. Karena apa? Karena Masya Allah sholat kita kagak bisa lama. Ada yang bisa lama sholat? Giran lama dikit imamnya udah dihemin, ya kelamaan imamnya. Malah ada ibu-ibu, saya mau sholat subuh ya, itu saya sholat subuh, ibu itu bilang begini, jangan lama-lama tak bacaannya. Masya Allah, itu ustadz jadi kena mental health-nya ya, padahal bacaan lama tuh bagus. Sholat kita nggak bisa lama, sholat kita banyak salahnya, kagak khusyuk,
pantas gak kita istighfar? Pantas gak kita istighfar? Pantas. Ya Allah kasih segalanya buat kita. Allah kasih nikmat hidup buat kita. Allah kasih kita ketemu puasa Ramadan. Tetap aja ibadah kita kayaknya ya paling naik sedikit banget, masih banyak kurangnya. Maka jangan lupa penyempurna amal ibadah kita selain ikhlas, selain apa tadi yang kedua, mencontoh Nabi, ketiga banyakin istighfar. Yo, yang belum baca Sayyidul Istighfar baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar adalah penyempurna amal. Saya ulangi, istighfar adalah penyempurna amal. Coba tadi habis sholat baca istighfar, pagi sore baca Sayyidul Istighfar, habis kajian, coba Bapak Ibu habis kajian baca namanya apa? Kifaratul majlis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik, minta ampun pada Allah. Siapa tahu orang menuntut ilmunya salah niatnya. Kali ada orang menuntut ilmu pengen apa? Ya, pengen sesuatu selain daripada keridhaan Allah, maka kita baca istighfar. Kapan lagi? Waktu sahur kita tutup dengan apa? Istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Bapak, mudah-mudahan dimudahkan bisa naik haji. Amin. Habis dari Arafah menuju Muzdalifah, kita banyakin apa? Istighfar. Arafah itu kan rukun haji, Pak. Maka setelah melakukan rukun haji, kita menuju Muzdalifah sambil istighfar. Istighfar itu penyempurna amal. Istighfar itu penyempurna puasa kita. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, tutup puasa dengan satu zakat fitrah, betul? Nanti kita tutup puasa dengan zakat fitrah, dengan istighfar. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, istighfar adalah penyempurna amal. Sadar kita ibadah belum seperti yang Allah kehendaki, maka jangan lupa perbanyak istighfar agar apa? Puasa kita sempurna. Emang apa Pak Ustadz keutamaan istighfar? Ini orang banyak ya taunya istighfar doa itu cuma ngampunin dosa doang. Ini salah. Istighfar itu all in one. Jadi ini yang akan saya bahas tentang apa tadi? Bagaimana puasa kita agar sempurna. Selain ikhlas, selain mencontoh Nabi, sadar bahwa kita ibadahnya belum bagus, maka kita sempurnakan dengan istighfar. Gimana Pak Ustadz contohnya istighfar? Banyak. Minimal astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau pakai Nabi Yunus, gimana Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau ya Nabi Adam, gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi istighfar adalah penyempurna ibadah.
Dan istighfar adalah sebab pengampunan dosa. Maka mudah-mudahan kesalahan puasa kita diampuni. Amin. Kesalahan sholat tarawih kita diampuni. Amin. Kesalahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau nggak diampunin rugi kita. Kenapa? Puasa kita takut banget nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang yang tahu puasa kita siapa? Suami? Kagak. Allah yang paling tahu. Wudu kumur-kumur 3 kali, kenapa yang keluar 2? Ternyata tuh diminum airnya. Siapa yang tahu? Cuma Allah. Tinggal belajar lemes doang. Ya, kalau ditanya lu ngapa lemes banget lu? Banyak orang yang berpuasa min syaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan puasanya selain lapar dan haus doang. Makanya ya Allah, nggak tahu ya apakah ini puasa yang terakhir. Takut kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini adalah puasa yang terakhir. Maka yuk semuanya sempurnakan puasa kita dengan istighfar. Jangan main-main Pak kalau baca astagfirullahalazim. Ayo ikutin. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa. Gimana? Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa. Minimal ya astagfirullahalazim atau rabbi firli ya astagfirullahalazim allazi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa keutamanya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu apa keutamaan baca astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi? Allah ngapusin dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang kan pengecut, bro. Orang pada perang dia kabur. Maka Allah ampunkan dosanya. Maka itu keutamaan orang baca istighfar salah satunya. Apalagi kalau Bapak Ibu rutinkan setiap pagi dan sore baca apa tadi? Sayyidul istighfar. Maka siapa yang yakin baca Sayyidul istighfar, yakin Allah ampunkan dosa-dosanya, maka Allah hapuskan dosa-dosa semuanya. Maka istighfar ini keutamaannya besar. Salah satunya adalah menyempurnakan amal kita, termasuk istighfar adalah sebab pengampunan dosa. Kedua, apa fungsi istighfar? Yang kedua adalah meluaskan rezeki seseorang. Orang kalau pengen rezekinya apa? Rezekinya nambah, banyak, maka rajin-rajin apa? Istighfar. Dalilnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat ini jadi dalil siapa yang pengen diluaskan rezekinya, maka rajin-rajin istighfar. Artinya apa tuh Pak Ustadz? Surat apa tadi? Nuh ayat 10 sampai 12. Maka saya berkata, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. 2, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah kasih hujan yang lebat, deras. Tuh, ya. Jadi kalau kering kerontang, kalau misalnya nggak turun hujan, banyakin baca istighfar. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan apa?
melipat gandakan harta kalian. Masya Allah. Kalau pengen Allah mudahkan rizkinya, banyakin apa tadi? Istighfar. Allah banyakkan hartanya. Wabadir, dan anak-anaknya. Nah, ini termasuk nih yang belum punya anak, rajin istighfar. Pernah ada orang gak punya anak, saya suruh istighfar, dia bilang begini, udah taat, kurang banyak. Kan ibu-ibu suka ngeyel dikasih tahu. Ibu banyakin istighfar, udah taat, kurang banyak. Masya Allah, berapa bulan kemudian Allah berikan dia hamil. Mudah-mudahan Allah berikan dia anak. Tuh, ya, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan kalian apa? Kebun-kebun atas kalian. Ah, mudah-mudahan ya Allah berikan kalian nih kebun-kebun di surga. Kemudian apa lagi? Wa anhar wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kalian apa? Sungai-sungai. Maka ini jadi dalil. Surat apa, Bu? No. Ayat berapa tadi? 10 sampai 12. Dalil kalau istighfar itu bukan hanya ampunan dosa. Istighfar itu bukan hanya penyempurna ibadah, tapi istighfar juga kunci rizki. Surat apa? No, ayat 10 sampai 12. Lihat lagi di rumah. Yang suka baca Quran, lihat Qurannya. Jadi bukan hanya dibaca, dipahami, direnungi. Masya Allah, ternyata istighfar adalah kunci rizki. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, siapa yang rajin istighfar akan dihindari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kena banjir ya Allah saja selesaikan urusan mereka. Mudah-mudahan mereka perbanyak apa tadi? Istighfar, biar Allah mudahkan urusannya. Jadi poin yang keempat, istighfar menghindari hamba dari siksa Allah, dari azab Allah. Ngeri kalau kita dapat azab Allah. Coba saya tanya, dulu Nabi siapa? Ada satu di kalangan Nabi Nuh. Diapain Nabi Nuh umatnya? Dikasih banjir. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak gak yang syirik sama Allah? Banyak. Sama kucingnya syirik, ya, sama hari aja syirik. Hari Rebo bikin sial, kagak boleh tuh. Kalau mau kawinan, biar kagak turun hujan, lemparin celana dalam ke atas genteng. Ya, sampai-sampai ada pengantenan, buka celana dalamnya, lemparin ke genteng. Syirik. Umat Nabi Nuh alaihissalam diazab oleh Allah pakai banjir gara-gara syirik. Takut zaman sekarang kita karena banyak yang syirik, maka Allah azab. Naudzubillah. Siapa lagi? Umat-umat dahulu, umat Nabi Shu'aib diazab oleh Allah gara-gara apa? Ada yang tahu? Gara-gara suka ngurangin takaran dan timbangan, Pak. Sekarang ada yang ngurangin takaran timbangan? Wah, bukan ngurangin lagi, dioplos. Bensin dioplos, dagang curang. Timbangan katanya 1 kilo padahal kurang. Banyak penipuan sekarang. Apalagi penipuan lewat handphone, betul? Asal ada undangan dikit, pencet, hilang duit kita. Tadi ada saya baca tukang catering, kasihan banget. Dia ketipu puluhan juta gara-gara order fiktif. Banyak penipuan zaman sekarang, bukan perdagangan aja, bukan ngurangin takaran timbangan aja. Sudah monopoli, sudah jauh lebih dari umatnya siapa tadi? Nabi Shu'aib. Kira-kira parahan mana orang sekarang sama umat Nabi Shu'aib? Coba Pak, orang korupsi sampai kuadriliun, bukan triliun, kuadriliun.
Kalau triliun kan berarti 1000 miliar ya. Ini berarti udah kuadriliun. Itu kalau beli cendol, Pak. Kayak apa tuh ketutup banjir. Orang korupsinya udah luar biasa. Katanya Firaun aja katanya bisa cium tangan. Amat tuh orang-orang yang korupsi. Makanya layaknya dapat azab. Parahan mana Pak? Umat Nabi Shu'aib apa umat umat sekarang? Sekarang takut gak kena azab? Yuk istighfar biar Allah hindari azab. Yang korupsi banyak banget. Ada orang teriak-teriak, hukum mati korupsi, hukum mati korupsi, hukum mati korupsi. Tiba-tiba ada truk terbalik, terus isinya apa? Isinya telur. Ditolongin apa dirampok? Ditolongin apa diambil telurnya? Bukannya ditolongin, sampai HP supirnya diambil. Teriak-teriak lo korupsi, sedangkan dia sendiri seperti itu. Ya, HP supirnya diambil, telur-telurnya diambil. Luar biasa, masyarakat sudah banyak yang error, sudah banyak yang rusak. Kira-kira setan kalau ketemu sama manusia kabur yang mana Pak? Bu, setannya kabur. Kalau zaman dulu, Umar bin Khattab, setan melihat Umar minggir. Kenapa? Takut dengan kesolehan Umar bin Khattab. Kalau zaman sekarang kira-kira setan ketemu orang minggir yang mana? Setannya apa orangnya? Setannya malah minggir. Kenapa? Setan kagak ada yang memperkosa ibunya. Masih pri kesetanan. Setan gak ada yang memperkosa anaknya. Ada yang memperkosa anaknya? Ada. Maka yuk banyakin istighfar. Takut turun azab. Na'udzubillah. Apa dalilnya Pak Ustaz? Surat Al-Anfal 33. Catat yang rajin baca Quran. Surat apa? Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah li'azibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Surat apa, Bu? Surat apa tadi? Jangan sampai jiping. Ya, ngaji kuping doang, kagak ada yang didapat. Pulang bawa ayat. Tadi surat Nuh ayat berapa? 10 sampai 12. Catat di otak, kunci rizki istighfar. Sekarang surat Al-Anfal ayat 33. Artinya Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa makana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Mudah-mudahan banyakin istighfar semuanya. Apalagi kapan waktu yang paling bagus buat istighfar? Kapan? Habis sholat, sebelum salam, paling bagus sebelum salam. Bahkan kalau bisa lagi sujud, setiap sujud kita istighfar. Bagaimana Pak Ustaz caranya? Ada hadis dari Abu Hurairah. Ini doa sujud yang bagus. Ini doa sujud yang banyak istighfar. Kita kan tahunya doa sujud cuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi doang dari dulu. Kagak nambah-nambah, kagak naik-naik. Pada Nabi ngajarin doa, banyak lagi sujud. Salah satunya minta ampun lagi sujud. Ikutin saya. Allahumma gfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu doa sujud dari Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Banyakan mana, Bu, dosa kelihatan sama kagak kelihatan? Yang kagak kelihatan banyak, lagi pegang HP di kamar, buka apa? Ya, lagi megang HP, orang bisa buka apa aja. Maka kita minta ampun kepada Allah.
Karena manusia sudah banyak yang maksiat, sudah banyak yang error. Nauzubillah kalau Allah turunkan azab. Makanya rajin-rajin istighfar. Salah satunya kapan tadi lagi sujud. Ya, Bapak Ibu yang pengen lihat doanya, nanti saya posting di Instagram. Ya, di follow ya, Agus_Hendra74. Nanti saya follow. Saya apa? Saya apa namanya sih? Saya posting. Ya, saya posting nanti doa lagi sujud yang isinya istighfar. Ikutin saya sekali lagi. Allahumma gfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Artinya tadi ya Allah ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Masya Allah, ini doa jarang ada yang hafal, betul? Orang taunya sujud subhanallah ala doang. Padahal Nabi ngajarin doa sujud banyak, kurang lebih ada 6. Salah satunya adalah doa tadi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalau kalian banyak istighfar. Coba di rumah banyak kemaksiatan, banyak tontonan yang gak benar, maka mudah-mudahan dengan istighfar Allah amankan bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah terima puasa kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan tadi kagak diapain tadi, kagak diazab. Ngeri ya, ngeri banget. Banjir sekarang ngeri banget. Ya, gimana kalau banjirnya kayak zaman Nabi Nuh alaihissalam, gunung aja tenggelam. Maka mudah-mudahan ini jadi media introspeksi diri. Media bulan Ramadan kita banyak introspeksi diri. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah dan Allah jauhkan kita dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, istighfar sebab datangnya rahmat Allah. Kalau Bapak Ibu pengen disayang Allah, banyakin istighfar. Apalagi istighfarnya kapan tadi? Waktu sahur ya. Waktu sahur bagus tuh istighfar. Apa dalilnya? Laula tastaghfirullah la'allakum turhamun. Hendaklah kalian meminta ampun agar kalian dapat rahmat. Apa rahmat itu Pak? Kasih sayang. Maka supaya kita disayang Allah, banyakin apa tadi? Istighfar. Apa beda? Nabi istighfar sehari 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsar min 70 marrah. Dalam riwayat lain 100 marrah. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertobat sehari 70 kali atau 100 kali. Padahal Nabi kagak ada dosa, tapi masih tetap istighfar. Karena Nabi itu istighfarnya bukan banyak dosa. Nabi istighfar itu karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan para Nabi beristighfar. Maka kalau kita istighfar kenapa Pak? Kita istighfar kenapa? Karena banyak dosa. Kita istighfar karena terlalu banyak kemaksiatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian milikkan Allah, yuk raih rahmat Allah dengan cara istighfar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, ini hari Jumat sore ya. Bagusnya doa nih. Sayang banget kalau kagak doa ya. Ya, sayang banget kagak doa. Dan saya coba doa sekali-kali saya pimpin ya. Ya, tapi doanya agak panjang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sambil nungguin maghrib. Kan waktu mustajab itu kapan? Salah satunya waktu mustajab kapan?
hari Jumat sore menjelang maghrib. Saya akan berdoa dan bapak-bapak ibu silakan mengaminkan. Sekali-kali saya berdoa dengan keras, gak apa-apa sekali-kali. Mudah-mudahan mustajab doa-doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa sakkil mawazina wa haqiq imana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir hati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa zahirahu wa batinahu wa darajatil ula minal jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma na'ti wa khaira ma naf'al wa khaira ma na'mal wa khaira ma batan wa khaira ma dhahar wa darajatil ula minal jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a zikrina wa ta'dha wizrina wa tusri amrina wa tutahhir qulubana wa tuhassin furujana wa tunawwir qulubana wa taghfir lana dhunubana wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka an tubarik fi nafsina wa fi sam'ina wa fi basarina wa fi ruhina wa taqawwa fi khalqina wa fi khuluqina wa fi ahlina wa fi mahyana wa fi mamatina wa fi amalina fataqabbal hasanatina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Amin. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fi wa haluk alaina kulla ghaibatin lana bi khairin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sahatik. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka min al-khair kullihi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'azabihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba minha min qawlin wa 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma ihfazna bil islami qa'iman wa ihfazna bil islami qa'idan wa ihfazna bil islami raqidan wa la tushbit bi aduwan wa la hasidan. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khaza'inuhu bi yadik wa na'udzubika min kulli syarrin khaza'inuhu bi yadik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa atil hayatana ala ta'atik wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalina waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga mustajab di antara bapak dan ibu
Semoga Allah mudahkan urusan dunia kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berikan kita pemerintah yang adil, pemerintah yang saleh dan taat, dan mudah-mudahan kita bisa bersabar untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan semoga istighfar kita menjadi penyempurna amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.